Selamat datang pada video pembelajaran modul 9 Padat Tidak Merata, Unit 1, Mengapa Penduduk Selalu Bertambah? Program Pendidikan Kesetaraan Paket C PKBM Pemegang di Sena Geografi kelas 11. Unit 1, Mengapa Penduduk Selalu Bertambah? Lahir dan mati. Anda tentu sudah biasa mendengar kata lahir dan mati. Tetapi pernahkah Anda menghitung berapa banyak bayi yang lahir dan orang yang mati di daerahmu? Berapa jumlah bayi yang lahir setiap tahunnya? Berapa orang yang mati dalam waktu 1 tahun? Sebenarnya untuk apa angka kelahiran dan kematian? Bagaimana cara menghitungnya? Kelahiran dan kematian sangat berpengaruh pada pertambahan atau pengurangan penduduk. Angka kelahiran yang tinggi akan mempercepat pertambahan penduduk. Sebaliknya, angka kematian yang tinggi akan mempercepat pengurangan penduduk. Untuk memahami tentang apa itu angka kelahiran, angka kematian, dan bagaimana cara menghitungnya, mari kita pelajari penjelasan berikut. Satu, kelahiran atau natalitas. Kelahiran adalah kemampuan seseorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Ada beberapa faktor yang mendukung kelahiran atau pronatalitas dan yang menghambat kelahiran atau antinatalitas. A. Faktor-faktor yang mendukung kelahiran atau pronatalitas antara lain sebagai berikut. 1. Kawin muda. Perkawinan dalam usia muda atau di bawah umur yang biasa disebut dengan istilah perkawinan dini akan mempercepat kelahiran. Jika seorang wanita dalam usia muda sudah kawin, kesempatan reproduksi atau melahirkan anak lebih lama. Maka jumlah anak yang dimiliki dan kesempatan untuk melahirkan anak lebih banyak. Dua, adanya anggapan banyak anak banyak rejeki, sehingga suatu keluarga akan berusaha untuk memiliki anak sebanyak-banyaknya. Untuk zaman sekarang, anggapan ini dirasa sudah tidak sesuai lagi, karena pada kenyataan, jika sebuah keluarga punya banyak anak, mereka harus mengeluarkan banyak biaya untuk mengurusnya. Tiga, anak sebagai jaminan untuk hari tua agar ada yang merawat orang tuanya. 4. Anak sebagai lambang kebanggaan. Sebuah keluarga akan merasa malu jika mereka tidak punya anak. Mereka dianggap tidak sanggup melangsungkan keturunan. 5. Masa-masa damai, aman, dan tentram. Pada keadaan yang demikian, keluarga akan lebih berkesempatan untuk punya anak. B. Faktor-faktor yang tidak mendukung kelahiran atau antinatalitas sebagai berikut. 1. Adanya ketentuan batas umur menikah. Di Indonesia, untuk wanita ditetapkan minimal umur 19 tahun, sedangkan untuk laki-laki batas minimal 21 tahun. Aturan ini mestinya harus ditinjau kembali, karena usia tersebut secara psikologi belum matang kepribadiannya. 2. Rendahnya tingkat kesehatan ibu. Seorang ibu yang memiliki tingkat kesehatan rendah dinyatakan berbahaya untuk hamil terkait dengan risiko kematian. 3. Adanya program pemerintah yang membatasi jumlah anak.
Misalnya di Indonesia dengan program KB 2 anak cukup. Di Tiongkok, hanya boleh memiliki 1 anak, jika lebih maka akan dikenakan denda. Empat, adanya anggapan orang-orang modern bahwa anak merupakan beban bagi orang tua. Banyak anak berarti bebannya semakin besar. 5. Wanita karir biasanya tidak mau punya anak, takut karirnya akan berhenti atau hilang. 6. Masa-masa perang atau tidak aman, tidak memungkinkan keluarga untuk berkumpul. Dua, kematian atau mortalitas. Kematian adalah hilangnya nyawa seseorang sehingga ia tidak hidup lagi atau dinyatakan mati. Ada beberapa faktor yang memengaruhi mendukung kematian atau promortalitas dan yang menghambat kematian atau antimortalitas. Promortalitas berarti mempercepat kematian penduduk, sedangkan antimortalitas berarti memperlambat angka kematian penduduk. A. Faktor-faktor yang mendukung kematian atau promortalitas antara lain sebagai berikut. 1. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat mengakibatkan risiko kematian yang semakin besar. 2. Perang dan bencana alam atau kondisi tidak aman memungkinkan sering terjadi kematian. 3. Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi. Ini biasanya disebabkan kurang disiplin dan kepatuhan dalam berkendara atau berlalu lintas. 4. Rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan, sehingga mereka mengabaikan kebersihan dan tidak menjaga kesehatan. 5. Penyebaran penyakit menular yang susah untuk disembuhkan, misalnya HIV, AIDS, dan Ebola. B. Faktor-faktor yang tidak mendukung atau menghambat kematian atau antimortalitas sebagai berikut. 1. Fasilitas kesehatan yang memadai dan canggih, obat-obatan yang tersedia. 2. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. 3. Lingkungan yang bersih dan sehat, serta program penyuluhan kesehatan yang berhasil. Datang dan pergi. Coba Anda perhatikan orang-orang di sekitarmu. Adakah di antara mereka ada yang sering bepergian? Kemana mereka bepergian? Adakah tetanggamu sebagai pendatang dari tempat lain? Dari mana asal mereka? Orang-orang yang datang dan pergi ini dalam geografi disebut dengan istilah migrasi. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dalam mobilitas penduduk, migrasi dibagi menjadi dua, yaitu migrasi internasional yang merupakan perpindahan penduduk dengan melewati batas suatu negara ke negara lain. Dan migrasi internal yaitu merupakan perpindahan penduduk pada sekitar wilayah satu negara saja. Bisa dari pulau yang satu ke pulau lain, dari kota yang satu ke kota lain, atau dari desa ke kota. Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat non-permanen atau sementara, misalnya turisme baik nasional maupun internasional, dan ada pula mobilitas penduduk permanen atau menetap untuk waktu yang lama.
1. Jenis-jenis migrasi. A. Migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Migrasi internasional dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu 1. Imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan menetap. Orang yang melakukan imigrasi disebut imigran. 2. Emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari dalam negeri ke negara lain. Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran. 3. Repatriasi, yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya. B. Migrasi nasional atau internal, yaitu perpindahan penduduk di dalam satu negara. Migrasi nasional atau internal terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. 2. Ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi. 3. Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah Republik Indonesia. Transmigrasi pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1905 oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan nama kolonisasi. Dua, penyebab terjadinya migrasi. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi adalah sebagai berikut. A. Faktor pendorong meliputi 1. Makin berkurangnya sumber-sumber alam sehingga seseorang berusaha mencari ke tempat lain yang lebih baik. 2. Menyempit atau berkurangnya lapangan pekerjaan di tempat asal, akibatnya seseorang berusaha mencari pekerjaan ke tempat lain. 3. Alasan kedinasan atau pekerjaan, perkawinan, belajar yang menyebabkan seseorang harus pindah untuk mengembangkan karir dan kesuksesan. 4. Adanya tekanan atau diskriminasi sosial, politik, budaya, agama, suku, ras, dan golongan di daerah asal, mengakibatkan seseorang untuk mencari tempat lain yang lebih aman. 5. Bencana alam, peperangan, dan adanya wabah penyakit mengakibatkan penduduk berpindah untuk mencari tempat yang lebih aman. B. Faktor penarik, antara lain, di tempat lain ada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. 1. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi biasanya hanya terdapat di kota-kota besar. 2. Kondisi lingkungan dan keadaan hidup di tempat lain yang lebih menarik dan menyenangkan. 3. Adanya aktivitas kehidupan yang menarik, tempat-tempat hiburan dan rekreasi, pusat kebudayaan di tempat lain. Perpindahan penduduk di Indonesia masih sangat tinggi, terutama pada urbanisasi. Besarnya angka urbanisasi di negara kita masih menjadi permasalahan yang sulit untuk dikendalikan. Faktor utama penyebab terjadinya urbanisasi ini antara lain dipengaruhi oleh A. Terjadinya ketimpangan lapangan pekerjaan, dalam hal ini bidang industri dan jasa, antara desa dengan kota-kota besar. B. Terjadinya ketimpangan ekonomi, terutama dalam hal upah pekerja, antara desa dengan kota.
C. Banyaknya kemudahan pemenuhan kebutuhan di kota seperti sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, transportasi, dan hiburan, sementara di desa masih jauh dari modernisasi. Dari faktor tersebut mengakibatkan penduduk desa berbondong-bondong melakukan urbanisasi ke kota. Tujuannya adalah satu, mencari pekerjaan, karena di kota lebih banyak lapangan pekerjaan dan upahnya tinggi. Dua, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tiga, memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik. Empat, berbelanja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta 5. Bersenang-senang mencari hiburan dan sebagainya. Banyaknya penduduk yang melakukan urbanisasi tentu akan membawa dampak yang kurang baik, terutama bagi kota yang didatangi. Misalnya permasalahan pemukiman, pengangguran, gelandangan, serta munculnya kawasan kumuh, slum area di kota. Untuk itu perlu diwaspadai oleh pemerintah tentang terjadinya ledakan urbanisasi yang sulit untuk dikendalikan. Pertambahan penduduk. Ada kalanya jumlah penduduk justru berkurang atau menurun. Hal ini bisa terjadi manakala angka kematian dan emigrasi tinggi. Contoh negara yang mulai kekurangan penduduk adalah RRC atau Tiongkok. Dulu negara ini juga termasuk negara terpadat di dunia. Lalu mencanangkan kebijakan tiap pasangan hanya dibolehkan memiliki satu anak. Akhirnya, kini negara tirai bambu itu pun menghapus kebijakan tersebut dengan alasan krisis demografi yang makin mengancam. Di Cina, kini lebih banyak warga tua dan sedikit generasi muda. Contoh lain negara yang kekurangan penduduk adalah Swedia, Spanyol, Rusia, Jepang, dan masih banyak negara maju yang kekurangan penduduk. Di negara yang kekurangan penduduk ini, angka pertumbuhan penduduknya bisa jadi negatif atau semakin berkurang. Pertambahan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dengan persen. Tingkat pertumbuhan penduduk ini dijadikan tolak ukur pertumbuhan penduduk suatu negara. Pertambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor-faktor kelahiran, kematian, emigrasi, dan imigrasi. Pertambahan penduduk bisa tumbuh positif atau bertambah lebih besar bila jumlah kelahiran dan imigrasi lebih besar dari jumlah kematian dan imigrasi. Sebaliknya, pertambahan penduduk bisa tumbuh negatif atau berkurang bila jumlah kelahiran dan imigrasi lebih kecil dari jumlah kematian dan imigrasi. Pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Pertumbuhan penduduk alami atau natural increase, yaitu pertumbuhan penduduk yang hanya dipengaruhi oleh jumlah kelahiran dan kematian. Angka pertumbuhan alami besarnya adalah jumlah bayi yang lahir dikurangi jumlah penduduk yang mati. 2. Pertumbuhan penduduk migrasi atau migration increase, yaitu pertumbuhan penduduk yang hanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk datang dan pergi. Angka pertumbuhan migrasi besarnya adalah jumlah penduduk yang datang, imigrasi, dikurangi jumlah penduduk yang pergi atau emigrasi. 3. Pertumbuhan penduduk total, yaitu pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh jumlah kelahiran dan kematian serta penduduk datang dan penduduk pergi.
Angka pertumbuhan penduduk total besarnya adalah jumlah bayi yang lahir dikurangi jumlah penduduk yang mati, ditambah dengan jumlah penduduk yang datang atau imigrasi, dikurangi jumlah penduduk yang pergi atau emigrasi. Padatan penduduk. Coba Anda amati perkampungan di sekitarmu. Ada daerah perkampungan yang rumahnya padat berjubel, tetapi ada juga yang rumahnya jarang atau penghuninya sedikit. Bahkan ada pula wilayah yang tidak ada rumah atau tidak berpenghuni. Di tengah kampung tentu rumahnya banyak, tetapi di daerah ladang, tegalan, persawahan tentu sangat sedikit bangunan rumah. Itulah kepadatan penduduk. Ada daerah yang padat, ada yang jarang penghuninya. Padatan penduduk atau densitas penduduk adalah perbandingan rata-rata antara jumlah penduduk di suatu daerah dengan luas daerah tersebut dihitung setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk ini menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi. Selain kepadatan penduduk tersebut, ada beberapa kondisi atau keadaan tentang kepadatan penduduk sebagai berikut. A. Keadaan kepadatan penduduk absolut atau mutlak, yaitu suatu keadaan negara atau daerah yang sebagian besar penduduknya masih kesulitan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Kondisi seperti ini biasanya melanda negara yang sedang berkembang dan negara miskin. Keadaan penduduknya ditandai dengan banyaknya penduduk yang miskin. Keadaan kepadatan penduduk optimum yaitu kepadatan penduduk yang berlebihan, sehingga sumber daya alam yang ada di negara tersebut tidak sanggup mencukupi kebutuhan hidup masyarakatnya. Jumlah penduduk yang ada di negara itu terlalu besar bila dibandingkan kekayaan alam yang ada di negaranya. B. Kekurangan penduduk terjadi bila suatu negara jumlah penduduk sedemikian kecilnya sehingga sulit untuk mengolah kekayaan alam guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi, baik kepadatan penduduk dan kekurangan penduduk sama-sama kurang menguntungkan bagi negara. Proyeksi kependudukan. Anda tentu sudah sering mendengar tentang perkiraan jumlah penduduk. Ada negara yang diperkirakan jumlah penduduknya akan membludak, tetapi ada juga negara yang diperkirakan akan kehabisan penduduk. Perkiraan jumlah penduduk suatu negara dalam masa tertentu dalam geografi dinamakan proyeksi penduduk. Apa itu proyeksi penduduk? Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk, bisa menurut komposisi umur dan jenis kelamin, di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arahan pertambahan fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang terjadi di suatu negara. Dari data pertumbuhan penduduk, baik negatif maupun positif, maka perkiraan jumlah penduduk tahun yang akan datang dapat dihitung atau diperkirakan besarnya. Proyeksi penduduk sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk menentukan arah pembangunan yang terencana. Misalnya, jika proyeksi penduduk menunjukkan bertambahnya usia anak sampai usia muda, maka pemerintah akan mempersiapkan kebutuhan pendidikan. Jika usia angkatan kerja sangat besar, maka pemerintah sebaiknya menyediakan lapangan pekerjaan.
1. Membaca angka pertumbuhan penduduk. Pencatatan jumlah penduduk Indonesia dimulai sejak tahun 1920 yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu, jumlah penduduk Indonesia sekitar 52,3 juta jiwa. 10 tahun kemudian, yaitu berdasarkan hasil sensus pertama yang dilaksanakan pada tahun 1930, jumlah penduduk berkembang menjadi 60,7 juta jiwa. Pada tahun 1940, jumlah penduduk Indonesia bertambah menjadi 70,4 juta jiwa. Dan pada tahun 1950, jumlah penduduk Indonesia sebesar 77,2 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk Indonesia pada periode ini masih sangat rendah, yaitu selama periode 1920 hingga 1950, jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 8 juta jiwa setiap 10 tahun. Hal ini tentu karena pengaruh peperangan yang terjadi di negara kita. Setelah Indonesia merdeka dan tidak berperang lagi, mulai tahun 1951 ke atas, perkembangan penduduk Indonesia meningkat dengan pesat, yaitu periode 1951 hingga 1960. Dalam periode 10 tahun, penduduk Indonesia meningkat menjadi 20 juta jiwa, menjadi sekitar 97,2 juta jiwa. Selanjutnya, Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan mengakibatkan fenomena ledakan penduduk atau population boom. Fase ini dikenal dengan masa transisi demografi. Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat dan pada hasil sensus terakhir tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa. Dua, membaca piramida penduduk. Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah piramida penduduk. Untuk mengingat kembali, berikut penjelasan tentang piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik yang menyajikan data jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk disajikan dalam dua buah diagram bentang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk 5 tahunan. Secara umum, piramida penduduk dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu piramida penduduk muda, piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk tua. Berikut ini ciri-ciri dari masing-masing bentuk piramida penduduk serta contoh negara yang mengalaminya. A. Piramida penduduk muda atau ekspansif. Piramida penduduk muda sering disebut dengan piramida tipe kerucut. Piramida ini menggambarkan keadaan penduduk suatu wilayah yang memiliki angka kelahiran tinggi dan angka kematiannya rendah, sehingga daerah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Disebut ekspansif karena piramida ini dicirikan sebagian besar penduduk masuk dalam kelompok umur muda atau berkembang. Contoh negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Ciri-ciri piramida penduduk muda atau kerucut antara lain sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk usia muda 0-19 tahun sangat besar, sedangkan usia tua sedikit. 2. Angka kelahiran jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian. 3. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi. B. Piramida penduduk stasioner atau tetap. Bentuk piramida penduduk ini menggambarkan tingkat kelahiran yang hampir sama dengan tingkat kematian atau bersifat stasioner. Pertumbuhan penduduk cenderung tetap.
Piramida ini menunjukkan jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Piramida stasioner ini menunjukkan perkembangan penduduk yang stabil atau seimbang. Contoh, bentuk piramida penduduk negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, Prancis, Belanda, serta beberapa negara yang tergolong maju. Ciri-ciri piramida penduduk stasioner adalah sebagai berikut. 1. Perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia muda dan dewasa relatif seimbang. 2. Tingkat kelahiran umumnya tidak begitu tinggi, demikian pula dengan angka kematian relatif lebih rendah. 3. Pertumbuhan penduduk kecil. C. Piramida penduduk tua atau konstruktif. Piramida penduduk tua sering disebut piramida batu nisan. Sesuai namanya, piramida ini menunjukkan jumlah penduduk yang semakin habis. Ini menggambarkan tingkat kelahiran yang lebih rendah dari tingkat kematian atau bersifat konstruktif. Penurunan tingkat kelahiran yang tajam menyebabkan pertumbuhan penduduk mengalami penurunan. Piramida penduduk ini memiliki umur median atau pertengahan cukup tinggi. Biasanya negara yang memiliki piramida batu nisan ini adalah negara maju yang penduduknya melakukan antinatalitas. Contoh, piramida penduduk negara Jerman, Belgia, dan Swiss. Ciri-ciri piramida penduduk tua atau batu nisan adalah 1. Jumlah penduduk usia muda 0-19 tahun sangat kecil. 2. Jumlah penduduk yang sangat tinggi terkonsentrasi pada kelompok usia pertengahan atau dewasa. 3. Angka kelahiran sangat rendah, demikian juga angka kematian. 4. Pertumbuhan penduduk sangat rendah, mendekati 0, bahkan ada yang mencapai tingkat negatif. 5. Jumlah penduduk cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Dengan melihat gambar piramida penduduk, kita dapat memproyeksikan bagaimana keadaan penduduk pada masa yang akan datang. Apakah negara tersebut akan kelebihan penduduk, tetap, atau akan berkurang? Selanjutnya, bagaimana untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait data yang terlihat dari piramida tersebut? Bagaimana dengan piramida penduduk Indonesia? Apakah tergolong sebagai piramida penduduk Indonesia, tergolong sebagai piramida muda, stasioner, atau tua? Kemudian bagaimana kira-kira untuk perkembangan penduduk yang akan datang? Untuk mengetahui perkembangan piramida penduduk Indonesia, serta langkah apa yang harus ditetapkan oleh pemerintah, berikut ini gambar perkembangan piramida penduduk Indonesia dari setiap hasil sensus penduduk mulai tahun 1961 sampai tahun 2010. Mengingat semua rencana-rencana pembangunan baik ekonomi maupun sosial menyangkut pertimbangan tentang jumlah serta karakteristik penduduk di masa mendatang, proyeksi mengenai jumlah serta struktur penduduk dianggap sebagai persyaratan minimum untuk proses perencanaan pembangunan yang meliputi A. Pembangunan bidang pangan, menentukan kebutuhan akan pangan sesuai dengan kebutuhan gizi serta susunan penduduk menurut umur. B. Pembangunan bidang kesehatan, menentukan jumlah tenaga medis, dokter, obat-obatan, ruang rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu yang diperlukan ditinjau dari hasil proyeksi. C. Pembangunan bidang lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja, menentukan jumlah angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja yang erat hubungannya dengan proyeksi usia kerja,
serta kemungkinan perencanaan untuk memperhitungkan perubahan tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman tenaga kerja. D. Pembangunan bidang pendidikan, proyeksi penduduk pada usia sekolah yaitu umur 0-21 tahun dipakai sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah, jumlah murid, jumlah guru, gedung-gedung sekolah, serta kualitas pendidikan pada masa yang akan datang. E. Pembangunan bidang industri dan jasa dengan proyeksi usia angkatan kerja dalam hubungannya dengan data mengenai produktivitas merupakan dasar estimasi produksi barang-barang dan jasa di masa mendatang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.